mari kita lanjutkan kajian kita dasar-dasar ilmu tasawuf kitab Minahus Syari halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Hadirin jemaah Masjid Miftahul Jannah yang sangat kami hormati, Muhammad A'rod kalau kitab saya halaman 14 bagian atas. Bulan kemarin kitab Minahus Syari telah dijelaskan bahwasanya Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya kezaliman terhadap sesama hamba itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kezaliman yang berhubungan dengan jiwa, harta, yang kedua, dan yang ketiga kehormatan. Adapun kezaliman yang berhubungan dengan jiwa, terdapat beberapa hukum seperti membunuh, baik itu dengan sengaja maupun tidak disengaja. Hukum membunuh itu pasti kena hukuman. Paling kalau yang tidak disengaja itu lebih ringan, kalau yang sengaja itu lebih berat. Itu termasuk kezaliman terhadap jiwa. Sedangkan kezaliman yang berhubungan dengan harta itu wajib harta tersebut harus dikembalikan kepada orang yang terzalimi atau kepada ahli warisnya. Apabila kesulitan maka harus mensedekahkannya atas nama pemilik harta. Itu menurut mazhab atau ulama yang berpendapat demikian. Bila tidak mampu lagi untuk mengembalikannya, maka harus memperbanyak amal-amal kebajikan untuk dibayarkan kepada orang yang terzalimi kelak saat timbangan amal. Jika tidak, maka bersiap-siaplah untuk menanggung beban dan dosa-dosa orang yang terzalimi. Jadi yang berkaitan dengan harta itu tadi, kalau seandainya punya sangkutan terhadap seseorang hamba atau merugikan terhadap itu harta, seperti mencuri misalnya, itu termasuk kezaliman yang berupa yang berkaitan dengan harta. Jadi untuk menebusnya itu harus mengembalikan. Kalau orangnya yang bersangkutan itu telah tiada atau sulit untuk menemukan, maka diberikan kepada ahli warisnya. Apabila tidak juga ditemukan ahli warisnya, maka banyak-banyaklah beramal soleh yang dikhususkan terhadap orang yang terzalimi tersebut, ya termasuk mengistighfarkan. Dan selanjutnya yang berkaitan dengan kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal a'radu, dan adapun kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan, faqad dzukira, maka sungguh telah disebutkan
Betul hakikin a'immati fiha tafsilan hasanan. Wa amal aqroduh, dan adapun yang berhubungan kezaliman itu dengan kehormatan, faqadhiyah, maka sungguh telah disebutkan atau dituturkan betul hakikin a'immati, sebagian imam hakim fiha, di dalamnya tafsiran hasanan, dengan sangat baik dan terperinci. La'allahu ahwatul wujuhi, la'allahu agar ahwatul lebih hati-hati, al-wujuhi fiha al-bab, la'allahu ahwatul agar lebih hati-hati fiha al-bab, di dalam bab ini. Wa huwa anna tilkal madhumati, bahwasanya kezaliman itu ingkanat apabila berkaitan dengan ghibah, au namimatun atau namimah, fala yakhillul amru fiha min ahadin halaini, maka tidak terlepas urusan tersebut fiha, di dalam kezaliman, min ahadin halaini, dari salah satu daripada keduanya. Imma antakunah, baik adanya belawatil madhum, disampaikan terhadap yang terzalimi, aulam taklimuhu, atau tidak disampaikan kepada yang terzalimi. Fa'in belawat, apabila tersampaikan kezaliman tersebut, taklimu tahallul minha, maka harus minta dihalalkan minha, daripada kezaliman tersebut. Wa in lam tablighhu, maka apabila tidak disampaikan kezaliman tersebut, karena maka adanya tablighuha, lahu adan jadidan, karena adanya tablighuha, penyampaiannya lahu baginya, adan jadidan, terjadi permasalahan yang baru. Fayuwaris, maka akan mewariskan minal haqqi wal qito, minal haqqi wal qito, maka akan mewariskan minal haqqi, daripada dendam, wal qito il mawaddati, dan hubungan kasih sayang antar saudara. Menahmu dalika, dan hal yang seperti itu, ma huwa asabun, hal yang seperti itu asabun lebih rumit min tilkal madhumati, daripada kezaliman itu. Faktoriku, maka solusinya tidak dalam hal itu kasrotul istighfar, maka memperbanyak beristighfar lahu baginya. Dunah tablighuhu, bukan menyampaikannya, wa talab tahalluli, dan meminta kehalalan minhu, daripada yang terzalimi. Summa la yakhfa, kemudian tidak ragu alaika, atasnya ya akhi, wahai saudaraku, anna minal dhunubi, bahwasanya daripada dosa, minal dhunubi, daripada dosa-dosa, ma yusabbihu amruhu, ma sesuatu, yusabbihu yang serupa, amruhu terhadap urusan kezaliman bin jidhadi kaunihi,
min madhalimin nafsi atau madhalimil ibadi, daripada adanya kezaliman diri atau madhalimul ibad atau kezaliman seorang hamba, kazina seperti melakukan zina, waliwati dan liwat. Masalah contoh, saya baca dulu ya, nanti penjelasan. Fa'inal amru, maka bahwasanya urusan dzalika di dalam hal itu yahtaju akan membutuhkan ila tafsirin, terhadap penjelasan secara detail. Liyukoh nirubiwa sabatin roja'ahus shawab, supaya dapat menjelaskan liyukoh nirubu biwa sabatin roja'ahus shawab, supaya tampak penjelasan yang sebenarnya. Wahuwa ayyuqalah, dan dia mengatakan wahuwa ayyuqalah, dan dia hendaknya mengatakan ingkana, apabila terjadinya al-maf'ul maf'ul atau di dalam persinahan itu misalnya terjadi terhadap maf'ul bihi muqtadatan. Maf'ulun itu objek ya, atau perempuan. Kan berceritakan tentang persinahan. Ingkar maf'ul, apabila adanya terjadi maf'ulun bihi muqtadatan, perempuan yang memulai, karena maka adanya tilkal maqdamati, kezaliman itu min madhalimin nafsi, daripada kezaliman ini. Wa in kana al-fa'il, dan apabila adanya itu perbuatan persinahan itu al-fa'il laki-laki, kalau maf'ul itu objeknya, kalau fa'il itu pelakunya. Wa in kana fa'il, apabila terjadinya terhadap laki-laki atau laki-laki yang menggoda, terus qad rawadahu wa awadahu, yang sungguh merayu wa awaduhu, dan memulainya. Jadi kalau misalnya yang terjadi itu fa'il, pelaku atau laki-laki yang merayu dan memulainya, wa kana dzalika, dan adanya yang seperti itu min madhalimil ibadi, kezaliman kepada seorang hamba, as-suhbah, yang sulit juga. Lianahu, karena bahwasanya ada tilkas surati wa qahruha wa jadiha ilal maksiyah. Lianahu, karena sesungguhnya terjadinya hati itu adalah bentuk yang menyirat ilal maksiat, yang membawa atau menyirat ilal maksiat, terhadap kemaksiatan. Wa man sannah sunnatun sayyi'atan, dan barang siapa yang mencontohkan terhadap contoh sayyi'atan yang buruk, karena maka adanya alaihi atas
wasruha wa wasru man amila biha ila yaumil qiyamah. Karena bahwa adanya alaihi atas man, jadi yang dicontohkan tersebut wasruha akan menanggung daripada perbuatan sampai hari kiamat. Wa itu dan juga ila yaumil qiyamah wa itu sampai ke hari kiamat. Fa innahu hada ta'aruduha, bahwasanya akan merusak kehormatannya, wa ada ahluha dan juga merusak keluarganya, wa hamluhum dan juga wa hamluhul alih dan juga merusak keluarga dan yang dia cintai, wa dan selain daripada itu. Jadi kezaliman yang berhubungan dengan kehormatan, Imam Ahli Taqiq telah menyatakan secara rinci dengan rincian yang sangat baik. Mungkin itu merupakan langkah yang sangat berhati-hati dalam menangani masalah ini. Karena pernyataannya adalah apabila kezaliman itu berupa ghibah, ghibah itu membenci, atau namimah al-ghibah, maka kezaliman tersebut tidak terlepas dari salah satu di antara dua hal itu. Dan juga ada kalanya kezaliman itu telah sampai kepada orang yang terzalimi, dan ada kalanya tidak atau belum sampai kepadanya. Apabila kezaliman itu telah sampai kepada orang yang terzalimi, maka ia wajib memohon agar kezalimannya dimaafkan. Tapi apabila belum sampai kepadanya, maka jangan sekali-kali menyampaikan, karena menyampaikan kezaliman tersebut berarti ia melakukan kezaliman yang baru hingga menimbulkan dendam dan putusnya tali silaturahim. Persoalan yang lebih rumit daripada kezaliman itu sendiri, cara menyelesaikannya adalah banyak-banyak memintakan ampun untuk yang terzalimi, bukan menyampaikannya dan bukan memohon kepada yang terzalimi itu agar memaafkan kezalimannya. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu memintakan ampun untuk orang yang terzalimi, bukan menyampaikan kezaliman itu. Jadi cara menyampaikannya itu supaya memintakan ampun agar memaafkan orang yang terzaliminya. Summa yaf'alai kaya lagi, kemudian tidak dilakukan lagi olehmu wahai saudaraku, anna minal dzunub, bahwa di antara dosa-dosa maka bisa ibu amruhu min ihadi kaunihi min fadhalimin nafsihi, termasuk kezaliman kepada diri sendiri atau kezaliman kepada orang lain, seperti perzinahan atau liwat.
liwat itu homoseksual. Kasus semacam ini harus ditafsir atau dirinci agar nampak yang sebenarnya, mana yang boleh kepada diri sendiri dan mana yang boleh kepada orang lain. Rinciannya yaitu apabila yang memulai adalah pihak maf'ul atau sasaran atau wanita, maka itu termasuk kezaliman kepada diri sendiri. Dan apabila pihak pelaku atau laki-laki yang merayu dan memaksanya, maka itu termasuk kezaliman terhadap sesama hamba yang sangat rumit. Sebab dalam kasus semacam ini ia memaksanya dan menyeretnya kepada perbuatan maksiat. Barang siapa memberi contoh dengan contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Dan sesungguhnya ia juga merusak kehormatannya, menyakiti dan mempermalukan keluarganya dan lain sebagainya. Tambihun al-a'radu asatu min al-a'wal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bisa dipahami terkait masalah kezaliman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.